Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 12 yang akan mempresentasikan mengenai membaca teks sastra. Yang beranggotakan saya sendiri Fadil Al-Fajri dengan NPM 2113041043. Kemudian ada Dewi Kartika 2113041041. Kemudian ada saudari Lucia Kenny Budiani dengan NPM 2153041009. Lalu ada saudari Salma Nur Faridah 2113041077. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian membaca kritis. Adalah kegiatan membaca yang melibatkan kemampuan berpikir kritis untuk memahami makna yang terdapat pada sebuah bacaan. Untuk manfaat membaca kritis adalah yaitu untuk menemukan bukan hanya keseluruhan kebenaran apa yang dikatakan oleh penulis, melainkan apa yang dilakukan mengenai alasan-alasan dan mengapa hal itu dikatakan dan ia sudah mengarah ke paham. Dan membaca adalah modal utama untuk meraih kesuksesan. Kemudian tujuan membaca kritis. Yang pertama adalah memahami tujuan penulis atau pengarang. Kemudian memanfaatkan kemampuan membaca pemahaman dengan kemampuan berpikir kritis. Kemudian yang ketiga, memahami organisasi tulisan atau bacaan. Yang keempat, memberikan penilaian terhadap penyajian penulis atau pengarang. Kemudian yang kelima, yang terakhir, menerapkan prinsip-prinsip kritis terhadap bacaan. Kemudian selanjutnya teknik membaca kritis, kemampuan mengingat dan mengenali bahan bacaan, kemampuan menginterpretasi makna tersirat, kemampuan mengaplikasikan konsep-konsep dalam bacaan, kemampuan menganalisis isi bacaan, kemampuan menilai isi bacaan, kemudian kemampuan mencipta bacaan. Keenam sikap kritis tersebut sejalan dengan ranah kognitif dalam taksonomi Bloom yang sudah direvisi oleh Anderson dan Cardwell. Yang selanjutnya, teks sastra. Apa itu teks sastra? Teks sastra adalah sebuah media menggunakan bahasa yang unik dibandingkan dengan teks non-sastra. Bahasa sastra memiliki perbedaan dari karya-karya lainnya. Sastra muncul dari kreativitas dan imajinasi seorang penulis, sehingga teks sastra menjadi suatu karya imajinatif. Yang selanjutnya, fungsi dari teks sastra. Menurut Ward dan Werrell tahun 1993, halaman 25, fungsi dari teks sastra adalah sebagai penghibur dan mengajarkan sesuatu. Yang selanjutnya, jenis-jenis sastra. Terdapat 3 jenis sastra, yaitu prosa, puisi, dan juga drama. Hubungan antara membaca kritis dengan teks sastra. Terdapat hubungan membaca kritis dengan teks sastra bahwa di dalam membaca suatu karya sastra diperlukan pembacaan secara kritis dan melibatkan pemikiran yang kritis pula. Selain itu, dibutuhkan pemahaman untuk mendeskripsikan kalimat-kalimat yang ada di dalam karya sastra tersebut, sehingga dapat mengetahui alur dan maknanya. Manfaat menganalisis teks sastra. Yang pertama, dapat mengolah imajinasi. Yang kedua, memberikan gambaran secara utuh dalam bentuk teks. Yang ketiga, melahirkan ide-ide yang di luar dugaan. Metode analisis sastra. Di sini kami menggunakan teks sastra berupa cerita, bawang putih, dan bawang merah. Yang pertama yaitu tema dalam cerita bawang putih dan bawang merah itu ialah kecemburuan terhadap saudara dan kebaikan yang berbuah keberuntungan. Kemudian yang kedua, tokoh dan penokohan. Bawang putih yaitu baik, rajin, tidak serakah. Kemudian bawang merah, jahat, sombong, malas, dan serakah. Ibu bawang merah
licik, jahat, dan serakah. Nenek baik hati. Kemudian tokoh sentral yaitu protagonis ialah bawang putih, antagonis bawang merah dan ibu bawang merah. Tritagonis yaitu nenek. Kemudian selanjutnya yaitu plot atau alur, adalah rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin dengan sesama, yang menggerakkan jalan cerita melalui komplikasi ke arah klimaks, penyelesaian denomen. Drama yang berjudul Bawang Putih dan Bawang Merah ini mempunyai alur maju. Latar yaitu ada latar tempat dan suasana. Tempat yaitu berada di rumah bawang putih. Kemudian sungai, kemudian pondok nenek. Suasana yaitu sedih dan bahagia. Kemudian panik dan bingung. Amanat yang dapat diambil dari cerita Bawang Merah dan Bawang Putih adalah mengajarkan sang pembaca untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita dapatkan, hidup dengan sederhana dan tidak bersikap serakah. Dan jangan pernah iri dengki terhadap seseorang karena setiap orang mempunyai keberuntungan yang berbeda. Dan yang terpenting, cerita ini mengajarkan kita untuk tetap menyayangi keluarga walaupun seburuk apapun mereka. Kemudian yang keenam, sudut pandang yang terdapat dalam cerita Bawang Merah dan Bawang Putih adalah sudut pandang orang ketiga, yang artinya sang penulis berada di luar isi cerita dan hanya mengisahkan cerita tersebut dengan tokoh utama dengan kata ia, dia, dan sebagainya. Contoh kalimat, dia menyuruh Bawang Putih mencari selendang itu dan tidak boleh pulang sebelum menemukannya. Yang ketujuh, gaya bahasa yang digunakan dalam cerita Bawang Merah dan Bawang Putih adalah majas hiperbola dan personifikasi. Majas hiperbola terlihat dari penggambaran karakter yang berlebihan, sebab pada kenyataannya tidak ada orang yang 100% baik dan tidak ada orang yang 100% jahat. Selain itu, labu yang berisikan permata maupun hewan berbisa juga merupakan penggambaran yang memang sengaja dilebih-lebihkan oleh pengarang. Majas lain yang ada di dalam legenda Bawang Merah dan Bawang Putih adalah personifikasi. Majas ini tersedia di dalam cerita versi bertemu ikan ajaib. Ikan ini diceritakan bisa berbicara dan memiliki perasaan seperti layaknya manusia.